memerangi HIV/AIDS yang terus meningkat. Dan untuk itu pendengar sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Nabire. Saya sapa terlebih dahulu ada Ketua KPA Provinsi Papua Tengah Bapak Freni Anau. Selamat pagi Bapak Freni. Pagi, Bu. Kabarnya bagaimana Pak pagi hari ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Luar biasa baik ya Bapak Kabarnya ya. baik. Oke Bapak, ini kan topiknya KPA Papua Tengah bersama dengan relawan ya, relawan HIV/AIDS terus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk perangi HIV/AIDS di Papua Tengah yang katanya terus meningkat ini kasusnya Bapak. Benar sekali. Oke, kalau kita boleh tahu ini Bapak, kasus untuk di wilayah Papua Tengah sendiri di tahun 2026 ini masih bisa dibilang masih awal-awal tahun ini, kira-kira kasusnya sudah berapa banyak? Ya, pemirsa dimanapun sedang berada, kami sampaikan bahwa virus HIV/AIDS memang semakin tinggi tahun akhir semester 2025. Jadi hasil dari itu kan diumumkan pada tahun 2026 ini. Tadinya tahun 2025 itu dia punya angkanya 23.180 lebih. Setelahnya akhir semester dari tahun 2025 dia sudah mulai naik. Oke. Dia naik menjadi 24.777. Ini 77. Jadi nanti belum lagi akan diumumkan pada semester pertama tahun 2026, semester kedua dan ketiga masih belum. Jadi ini hasil akhir dari 2025 itu yang kemarin diumumkan lewat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Itu memang dia sudah diinput datanya. Jadi data itu dia dari puskesmas dari bawah mulai naik hingga sampai ke dinas. Jadi kita jangan kaget kalau angka sudah mulai naik begini. Betul. Ya, ketika kalau ada naik angkanya begitu berarti itu pastinya ada sosialisasi. Sudah ada gerakan baru dari KPH. Sudah mulai jalan untuk bagaimana kita menghapuskan stigma-stigma itu lewat sosialisasi seperti itu. Tadi Bapak Freni menjelaskan bahwa luar biasa ya kasus HIV di Papua Tengah ini meningkat dari 23.180 lebih menjadi 24.000 lebih ya. 24.777. Kira-kira Bapak faktor apa yang menyebabkan sehingga peningkatan kasus HIV AIDS di Papua Tengah ini tuh semakin melonjak? Ya, jadi kami sampaikan pemirsa dimanapun berada, angka kasusnya cepat naik itu karena ajakan-ajakan banyak elemen termasuk kami KPA Provinsi Papua Tengah karena di Papua Tengah itu banyak intimidasi. Ada banyak intimidasi, kalau kau kena HIV kau akan mati dan lain-lain. Makanya sebenarnya itu bagi mereka yang sudah kena padahal ada HIV, ada obat ARV-nya. Jadi untuk menjaga imun tubuhnya itu. Jadi selama ini kan tidak ada sosialisasi di mana-mana. Dan belum terbentuk KPA itu sampai tingkat di bawah. Puji Tuhan, visi misinya Pak Gubernur Provinsi Papua itu salah satu misinya dia program bahwa bagaimana supaya orang Papua Tengah itu harus sehat. Makanya salah satunya Gubernur kembali lagi aktifkan KPA untuk provinsi bagaimana untuk menangani virus HIV/AIDS yang sedang melebar di wilayah Papua Tengah ini. Salah satunya terobosan Pak Gubernur Papua itu bahwa setiap kabupaten dia perintahkan segera bentuk KPA. Memang awalnya di Nabire itu ada. Betul. Ibu Paula Pangagan bergerak. Tapi di kabupaten lain itu masih belum terbentuk. Makanya Gubernur sampaikan semua kabupaten harus bentuk KPA-nya dan itu memberi kewenangan penuh kepada kepala-kepala daerah untuk bagaimana kembali diaktifkan. Makanya sampai saat ini kami KPA provinsi maupun daerah sudah terbentuk di 8 kabupaten, termasuk kami provinsi. Jadi itu luar biasa, itu salah satu terobosan dan sampai saat ini cuma sayangnya Timika. Kenapa tuh Bapak? Timika yang masih belum terbentuk KPA sampai saat ini. Bupati maunya yayasan, tapi kami minta sampai saat ini Bupati harus bentuk karena kami KPA itu jemput bola. Jadi kami layan nanti akan sosialisasi turun sampai ke lapangan di bawah. Kalau yayasan atau di puskesmas tertentu itu mereka menunggu bola. Mereka hanya tunggu hasil saja.
Makanya Timika itu kami ajak perlu ada pembentukan. Perlu ada pembentukan KPA daerah. Kalau memang kewenangannya kami provinsi itu kami sudah bentuk dari dulu. Tapi karena sudah dilimpahkan ke masing-masing kabupaten, maka ya bupati segera bentuk KPA-nya. Apalagi di sana sudah 8.000 lebih penyakit HIV/AIDS-nya virus. Jadi setelahnya ada sosialisasi di mana-mana di tempat, maka masyarakat sudah hatinya tergerak. Saya harus periksa. Bahkan sekarang sudah di puskesmas banyak yang mulai pemeriksaan sehingga angkanya dia sudah mulai naik. Betul. Yang tadinya disebut 24.777 itu bagian sudah periksa. Yang belum masih belum. Jadi di Papua Tengah itu jumlahnya sekian berapa itu kita masih belum tahu. Maka itu kami KPA diharapkan masyarakat itu jangan takut. Pergi periksa. Bawa suami, istri, anak semuanya pergi periksa. Kalau sudah kena HIV, dia ikut ARP-nya. Obat ada kok, ikut ARP. Yang penting suami istri setia sama pasangannya. Jangan jajan sembaran lagi. Kalau jajan sembaran nanti muncul lagi penyakitnya. Karena sampai saat ini ada beberapa relawan ini mereka tangani. Itu ada ODIP sampai umurnya sudah 20 tahun. Sudah kena atau 20 tahun bisa bertahan. Ada yang sampai 23 tahun. Jadi diharapkan bagi masyarakat yang memang sedang minum ARP, jangan putus, dia lanjutkan. Yang belum pemeriksaan, kita yang belum periksa itu periksa. Jadi pada prinsipnya diajak KPA provinsi diajak kepada seluruh masyarakat Papua Tengah wajib periksa. Jangan takut. Kalau sudah kena, jadi istilahnya sebelum hujan lah kita harus siapkan payung. Jangan sampai kita jatuh sakit baru pergi berobat. Betul. Jadi diharapkan ya Papua, masyarakat Papua Tengah dimanapun sedang berada ini ya segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kalau di puskesmas takut ada banyak klinik. Pergi periksa, setelahnya itu bagian sudah kena biar dia berobat, bagian belum bagaimana untuk dia menjaga hidup bersih. Setia sama suami istri dan sebaliknya juga. Dan bagaimana untuk lindungi anaknya, bagaimana untuk menasihati, jadi perilaku anak-anak itu juga kita mulai diajar. Kan seperti itu. Oke, luar biasa. Tadi Bapak Frenny sempat menyinggung sebenarnya kasus ini melonjak karena memang adanya kesadaran dari masyarakat yang Betul. mulai berani untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Betul. Dan tadi juga sebenarnya mereka ini sebenarnya takut ya akan stigma negatif dari masyarakat, apalagi ada yang bilang kalau sudah terkena HIV/AIDS itu biasanya umurnya tidak panjang. Akan mati, betul. Padahal sudah ada obatnya dan bisa mengikuti programnya ya. Betul. Dan sudah ada tadi seperti yang Bapak bilang bahwa sudah bisa hidup lebih dari 20 tahun karena sudah mengikuti program tersebut. Betul. Oke. Bapak ini kalau melihat peran dari KPA Provinsi Papua Tengah yang bisa dibilang belum terlalu lama terbentuk ini, sejauh mana peran KPA Papua Tengah ini dalam menekan angka kasus HIV/AIDS yang bisa kita bilang saat ini sudah semakin melonjak kasusnya, Bapak? Ya. Jadi saya memang Pak Gubernur ditugaskan pada bulan April tahun 2025. Jadi umur saya belum sampai 1 tahun. Betul. Puji Tuhan, setelahnya saya diangkat menjadi KPA, saya aktifkan semua KPA tingkat kabupaten, kecuali yang tadi Timika. Betul. Terus di Nabire ini luar biasa kalau Paola kembali lagi dipercayakan sebagai KPA-nya, tapi ganti orangnya sehingga kami sampaikan dari KPA bahwa biar sudah Ibu Paola bertahan di relawan. Nanti kita sama-sama akan jalan dari KPA provinsi. Makanya saya kerja belum sampai berapa tahun ini, tapi puji Tuhan hari ini paniai door to door, mulai dari bupati dia sudah periksa. Paniai sudah mulai periksa, sudah jalan. Jadi sudah mulai baik karena bupati sudah periksa, makanya dia PD periksa dan masyarakat sudah diajak. DIY sama demikian. DIY juga sekarang bupati sudah turun untuk pemeriksaan dan sudah mulai jalan dan puncak. Jadi puncak jaya. Itu luar biasanya mereka ya turun tangan langsung pemeriksaan turun di bawah mulai dari bupati sampai ke bawah. Maka itu contoh bagi kabupaten yang lain. Dogiai belum bergerak. Padahal KPA-nya ada Intan Jaya sama puncak
sama. Nabire ini sebenarnya sudah terbentuk sudah lama, Betul. tapi Nabire ini saya lihat masih bola dan masih di tempat. Padahal ini Nabire ini pusatnya. Makanya beberapa hari yang lalu saya panggil KPA-nya, karena Nabire KPA ganti KPA sekitar 2 kali ke 3 kali. Saya sampaikan hari ini kita bagaimana susun langkah-langkahnya. Karena jujur kami KPA provinsi itu tidak punya batas wilayah, tidak punya masyarakat. Artinya bahwa yang punya masyarakat, yang punya wilayah adalah mereka yang daerah. Kita hanya sinkronisasi bagaimana kerjasama dengan kita provinsi, bagaimana kita sumbangsi pikiran dan program kerjanya agar supaya mereka ini bertindak di bawahnya. Ya, makanya Nabire itu berapa hari yang lalu kami sudah ajak KPA bagaimana kita turunkan, karena di Nabire ini banyak kafe-kafe, homestay, bar yang banyak ini. Ada tempat-tempat ini bagaimana untuk kita kembali tutup dan tertibkan ini. Karena tanpa surat izin banyak kan buka ini. Itu apakah memang seizin pemerintah daerah? Karena yang berhak ini kan bupati, bukan gubernurnya. Jadi makanya kami KPA provinsi diharapkan semua KPA kabupaten itu bagaimana kita sinkronisasi program itu supaya macam ada tempat minuman. Kalau minuman ya itu pasti masalahnya besar ya, bukan hanya kita di KPA saja. Jadi ini beberapa tempat homestay gelap yang ada wanita seks, ditampung 6 orang, 7 orang, terus laki-laki. Ini kan Nabire sudah ketahuan, seks sejenis sama sejenis. Jadi demikian Nabire ini ada homestay gelap itu bagaimana kita ditertibkan kembali, terus kos-kosan, terus di perhotelan, lalu tempat yang diizinkan oleh pemerintah macam kayak lokasi itu kan sebenarnya kalau mau datangkan dari luar itu kan mereka diwajibkan untuk harus bersih dulu baru masuk, lalu ditertibkan 3 bulan sekali mereka harus periksa terus. Tapi saya lihat ini ketertiban ini juga tidak jalan betul. Nah ini sumber yang penyakit sedang jalan. Makanya kita ini luar biasa karena KPA-nya ada. Sekarang sudah menikah 50% sudah tekan stigma ini. Sekarang masyarakat beranikan diri untuk pergi ke rumah sakit dan klinik untuk periksa. Ya, jadi ada yang pengobatan itu lewat tradisional, ada yang lewat itu medis. Makanya banyak orang bisa bertahan. Cuma karena cepat stigma itu membuat masyarakat takut pergi ke rumah sakit. Terus tekanan tubuh juga dia cepat turun. Karena takut. Coba kita bandingkan, orang gila bisa makan sampah, tidur di atas sampah tidak pernah sakit. Kita yang sehat-sehat kok sakit. Itu semuanya karena pikiran saja. Jadi bagaimana kita ini hapuskan stigma. Puji Tuhan sudah berubah sehingga angkanya cepat naik. Jadi semester pertama 2026 nanti angkanya akan naik, itu jangan pikir. Iya, jangan kita kaget karena itu masyarakat kesadarannya sudah mulai ada. Apalagi kalau besok ini semua kabupaten sudah masuk pemeriksaan massal ke lapangan turun, semua alkesnya sudah disiapkan kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan dinas, berarti jangan kaget, tetap angkanya akan naik. Itu tandanya bahwa itu keberhasilan dari kami KPA punya kerja-kerjanya. Nah, itu karena itu bagian dari kita. Jadi angka naik, ini KPA ini mereka kerja apa, cepat naik. Tidak, itu masyarakat sudah mulai kesadaran. Supaya mereka yang sudah kena ini bagaimana supaya mereka berobat, bukan tunggu mayatnya. Iya, supaya mereka yang masih bersih itu bagaimana untuk menjaga. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya kasus yang melonjak ini bukan karena memang kasus yang bisa dibilang masyarakat ini baru mendapatkan penyakit itu, tapi memang kesadarannya yang baru muncul, makanya kasusnya ini melonjak. Iya, melonjak. Oke, tadi juga Bapak sempat bilang memang butuh kolaborasi seluruh pihak ya, terutama untuk menertibkan seperti kayak kafe-kafe, bar, karena kita tahu di situ biasanya bersumber dari hal tersebut. Dan juga apakah dari KPA Provinsi Papua Tengah sendiri ada program untuk turun langsung ke masyarakat, khususnya mungkin daerah-daerah terpencil yang mungkin belum bisa terjangkau, mungkin untuk melakukan sosialisasi atau mungkin ada himbauan dan lain sebagainya mungkin Bapak?
ada program yang seperti itu? Ya, salah satunya kan RRI ini, Imbauan ini. Mhm. RRI ini kita sedang selalu ada sama-sama dialog terus. Ada pemberitahuan lewat YouTube selalu ada. Lewat Facebook, semua media-media. Itu salah satunya yang kami sedang jalani. Yang kedua adalah memang kami itu wajib untuk turun sosialisasi ke masjid, Ke ke masyarakat gereja, aja. ke masyarakat di bawah. Itu memang itu bagian dari program, itu program utama bagi kita dan itu tugas utama bagi kami KPA. Makanya di dalam itu yang berperan aktif itu adalah RT RW-nya, Betul. kepala lurahnya. Dia harus tahu wilayahnya itu. Kepala lurah RT-nya dia harus tahu tapal batas saya itu sampai di mana, dan saya punya masyarakat itu mereka punya usahanya apa. Itu RT RW-nya paling dia minimal dia harus tahu semua kondisi. Hari ini wilayah RT ini itu ada kos-kosan yang gelap, ada tempat jualan minuman, itu harus ditertibkan. Tidak bisa ditinggalkan kami KPA saja. Jadi itu ditertibkan karena itu memang salah satu programnya kami KPA, lalu kepala lurah. Dia harus tahu wilayahnya saya itu ada tempat larangan, dilarang oleh pemerintah, atau ada hal-hal yang bisa mengorbankan masyarakat saya itu ada atau tidak. Semua ini kan harus ada surat izinnya. Betul. Dan mereka itu harus berperang dalam. Kalau hanya pembiaran saja ditinggalkan begitu, itu paling berbahaya. Betul. Jadi kita harus kembali bina itu dari BPMK dan pemerintah daerah itu bagaimana ini semuanya itu ditertibkan. Kalau sudah tertib begitu berarti itu aman. Kita kan tahu, oh di situ ada tempatnya ini. Ini sudah diizin oleh pemerintah. Ini tidak, yang tidak kita tutup. Yang sudah diizinkan oleh pemerintah berarti ya biarlah mereka lanjutkan, yang penting tertibkan itu. Oke. Jadi memang berperang aktif itu adalah bukan hanya kami KPA saja, tapi RT, RW dan kepala lurahnya dan kepala kampung. Ini karena keberadaan sumber-sumber penyakitnya itu ada di situ, di sana. Apalagi sekarang tuh anak-anak muda itu maunya ingin coba, Penasaran. ya maunya ingin coba, akhirnya apa ya, mau rasa. Makanya bagaimana untuk RT RW-nya itu harus dengan kepala lurahnya itu harus ditertibkan kembali. Jadi ini peran penting. Jadi kami KPA saja tidak bisa kerja barang ini. Semua tokoh elemen harus kerja. Ya, jadi soal sosialisasi yang tadi disampaikan itu bukan hanya KPA saja yang bersuara. Di masjid Ustadz harus bicara, memberikan ceramah kepada umatnya bahwa kalau kena HIV itu akibatnya dua. Di dunia kau akan mati, di akhiratnya kau akan korban. Sama demikian pastor juga. Ya harus khotbah tentang HIV/AIDS ini. Jadi bagaimana kalau penetaran pastor dan ustadz semua haji semua kalau tidak berkhotbah tentang ini, mau khotbah dengan kursi, meja-meja di bawah di lantai kalau manusia semua habis. Maka salah satunya adalah kami harapkan semua tokoh-tokoh agama ini bersuara tentang HIV ini. Karena selama ini kita melihat semua tokoh-tokoh agama itu hanya berbicara sisi rohani saja. Tidak boleh. Boleh saja disampaikan, tapi bagaimana selamatkan nyawa manusia ini. Itu bagian dari tugas hamba-hamba Tuhan. Betul. Jadi ustadz kah, haji kah, pendeta kah, pastor harus bicara tentang keselamatan nyawa ini. Itu kami diharapkan. Memang beberapa bulan yang lalu kami sudah MOU. Tokoh pimpinan agama itu kami sudah MOU dalam hal ini bagaimana mereka juga harus bersuara tentang penyakit HIV yang sedang mematikan ini. Supaya perlu ada kesadaran. Ya, itu sudah. Makanya diharapkan semua tokoh-tokoh ya harus bekerja. Oke. Bagaimana bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami juga bisa bergabung di 0984222074 atau di WhatsApp kami 081354944119 081354944119. Oke, Bapak Afri, ini tadi sempat saya lanjut. Tadi Bapak bilang sebenarnya memang butuh kolaborasi, bukan cuma hanya KPA saja yang bekerja, tapi memang butuh seluruh pihak-pihak lainnya untuk sama-sama kita memerangi HIV/AIDS khususnya di wilayah Papua Tengah. Dan mungkin tadi juga seperti para tokoh agama, mungkin pendekatannya bisa melalui pendekatan rohani kepada para umatnya, dan juga khususnya
bagi para RT RW lurah mungkin harus lebih mengetahui tugas dan juga fungsinya ya. Ya. Mungkin mendata masyarakatnya. Mungkin tadi juga Bapak bilang mendata mungkin ada hotel berapa di daerahnya, kafe-kafe, Ya. sehingga memang bisa lebih menertibkan lagi. Kos-kosannya. Oke, betul. Oke, Bapak Freni, ini selain sosialisasi mungkin kepada masyarakat, kira-kira program apa lagi yang sedang dijalankan atau mungkin akan dijalankan oleh KPA Provinsi Papua Tengah? Ya. Selain sosialisasi itu kami mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah wajib periksa. Mhm. Mhm. Wajib periksa dan melihat posisi keberadaan dia itu di mana. Apakah saya kena AMS, HIV, atau AIDS? Posisinya mereka harus tahu. Bagi mereka yang sudah kena, diwajibkan untuk ikut ARP. Bagi yang belum mendapatkan penyakit HIV atau AMS ini, mereka harus jaga hidup bersih. Setia sama suami, suami juga setia sama istri, sebaliknya juga. Kita jangan jajan sembarang di luar. Saya bisa dikatakan pada kesempatan pagi ini, menurut medis disampaikan bahwa pakai kondom. Menurut saya tidak. Karena penyakit itu dia akan menular lewat cairan. Ketika kalau cairan itu kena ke satu jenis dengan satu jenis, itu dia bisa tertular. Apalagi kalau cairannya banyak. Jadi saya diharapkan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah bahwa lebih bagus jangan jajan di luar sembarang. Medis bilang bisa pakai kondom, jangan kalau kena cairan karena penyakit tertular lewat cairan. Jadi diharapkan anak-anak kita bagaimana untuk kita bina, yaitu hukum adatnya, hukum agamanya, kita harus jaga mereka, anak-anak kita. Dan untuk anak-anak yang usia dini yang sementara ini paling banyak, itu 88% mulai dari umur 12 tahun hingga sampai 30 ke bawah. Ini semuanya hanya kurang pembinaan di orang tua. Jadi pertama dan terutama itu adalah pembinaan orang tua. Bagaimana jaga anak-anak kita. Dan kita harus tahu posisi anak-anak saya itu di mana. Kalau mereka posisi pada sakit-sakit, pergi ke bawah rumah sakit. Kalau memang dia kena HIV-nya, ya bagaimana untuk dia harus masuk lanjutkan untuk pengobatan HIV-nya. Yang belum, bagaimana untuk kita jaga. Nah, makanya istri juga harus setia, jangan kepala batu. Supaya suami tidak jajan di luar. Sama demikian juga kita suami juga harus jaga bersih. Itu pada intinya itu. Yang penting kita takut sama hukum adat, hukum Allah. Kita kan ajaran sudah ada. Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi yang mereka yang sudah kena virus HIV, jangan putus obat. Dia harus setia untuk mengikuti obatnya. Dia setia untuk minum sesuai dengan anjuran dari dokter. Itu tetap dia harus periksa. Dia tetap minum. Dan yang ketiga adalah masyarakat Papua Tengah diwajibkan untuk pemeriksaannya 3 bulan sekali. Itu wajib. Karena untuk menjaga, karena penyakit penularan itu bukan lewat hanya seks saja. Jadi penularan penyakit HIV AIDS dengan AMS ini kan dia bisa tertular tuh lewat jarum suntik. Dia bisa tertular lewat silet. Dia bisa tertular lewat transfusi darah. Dia bisa tertular lewat luka. Kalau macam hidup sama-sama tidak ada masalah. Makan sama-sama, mandi sama-sama tidak ada masalah. Tapi yang tadi itu, jadi itu masyarakat perlu jaga itu. Nah, supaya bagaimana supaya kita masyarakat ini Papua Tengah supaya hidup sehat. Luar biasa, Bapak. Bapak ini tadi Bapak sempat bilang bahwa mewajibkan untuk memeriksakan kesehatannya. Masyarakat wajib untuk memeriksakan kesehatannya. Apakah memang dari KPA Provinsi Papua Tengah sendiri punya program mungkin door to door yang langsung membawa mungkin tenaga kesehatan ke suatu wilayah untuk langsung memeriksakan kesehatan, atau seperti apa ini Bapak? Kami punya programnya sudah ada. Kami punya programnya itu memang mulai dari Pak Gubernur hingga sampai akar masyarakat kecil di bawah. Itu kami sudah rencanakan sebenarnya Desember yang lalu tanggal 1 hari AIDS dunia sebenarnya kita melakukan. Cuma hanya karena pemerintah kesibukan banyak, makanya kami ditundakan. Supaya mulai dari Pak Gubernur dia periksa, berarti supaya kita ajak. Dan kita mau turunkan, KPA kan
sementara kita sudah aktifkan. Jadi kami rencanakan satu kabupaten kita turun, karena segala hal secara di dinas. Kita bicara di dinas dan puskesmas terdekat untuk turun-turun untuk pemeriksaan massalnya. Itu memang ada programnya kita. Jadi tahun ini semuanya kalau tidak ada halangan tetap akan jalan. Dan karena memang itu adalah kewajiban dan tugas pokok dari KPA. Dan kami sudah diprogramkan. Jadi mungkin percontohan, mungkin kita lakukan Nabire dulu. Mungkin lalu ke DIY lagi. Intinya pemerintah daerah, makanya kami selalu diajak terus karena pemerintah daerah harus berperang ini. Karena dia wilayahnya ini. Supaya bagaimana perhatian kepada KPA-nya, KPA daerah, supaya kita dengan provinsi kolaborasi untuk pemeriksaan-pemeriksaan massal. Seperti yang dilakukan DIY, PADIY. Berarti Itu memang programnya sudah ada. Oke, berarti karena tidak jadi kemarin, mudah-mudahan tahun ini jadi ya Pak Itu ya? pasti akan jadi. Itu Oke, sudah jadi. siap. Berarti ini KPA Papua Tengah ini juga berkolaborasi bersama relawan pastinya? Iya, relawannya. Karena memang relawannya itu yang kaki abu. Jadi mereka yang jalan. Hujan pun jalan sosialisasi. Panas pun jalan di bawah. Untuk mengajak bagaimana masyarakat yang sudah sakit-sakit pergi ke periksa. Yang sudah kena kok harus berobat. Yang belum harus jaga baik. Karena tertular penyakit itu lewat ini. Selalu turun. Oke, berarti saat relawan turun ke lapangan, mungkin apakah memang KPA juga ikut atau memang hanya relawan saja yang turun? Memang itu bagian dari kami KPA. Oh, oke. Oke, ini kan Bapak, topik kita pagi hari ini KPA Papua Tengah bersama relawan HIV/AIDS terus mengajak seluruh lapisan masyarakat perangi HIV/AIDS yang terus meningkat di wilayah Papua Tengah. Ini kenapa sih Bapak, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat ini itu sangat penting dalam memerangi HIV/AIDS di Papua Tengah khususnya? Iya, kenapa saya bisa katakan semua tokoh itu bergerak? Yang pertama RT RW itu sumber penyakitnya ada di daerahnya dia, ada di wilayahnya dia. Orang biasa bilang tempat seks. RT itu dia belum paham. Perannya dia itu menjaga masyarakat yang ada di situ. Dia harus tahu. Di situ ada gereja kah, masjid kah, di situ ada kantor polisi, atau di situ masyarakat apapun ya, di situ ada tempat minum, atau di situ ada homestay dan lain-lain. Dia harus tahu. Kalau memang ada usaha-usaha yang bisa mengorbankan masyarakatnya dia, kalau ada, ditanyakan dan harus ditutup. Tidak usah ada pembiaran. Karena itu salah satu sumber penyakitnya. Dan kepala lurah juga. Kepala lurah jangan asal beri surat-surat izin. Dia harus tahu mana hal mana yang bisa menguntungkan saya punya masyarakat, mana yang mengorbankan masyarakatnya saya. Karena selama ini kita melihat bahwa ini usaha-usaha kecil-kecil yang ada omset-omset gelap, terus ada tempat-tempat minuman, terus ada tempat-tempat ngongkrong yang di situ ada kos-kosan dan ada wanita seks 5-6 orang ada. Nah, itu kami juga curigai mereka, jangan sampai mereka juga libat di dalam karena itu pembiaran semua. Dan dikasih surat itu sembaran. Makanya mulai dari BPMK, terus di kepala daerah dan kepala-kepala distrik maupun lurah dan kepala kampung tuh kembali diaktifkan supaya tapal batasnya itu jelas, masyarakat yang di situnya itu jelas, terus usahanya mereka itu seperti apa supaya di mana yang sumber-sumber penyakit ini kita kembali tutup. Itu jadi pemerintah itu penting untuk berperang di dalam bagaimana untuk menekan angka HIV/AIDS. Itu pemerintah. Yang kedua adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama yang tadi saya sampaikan. Kau ustadz kah, haji kah, pendeta kah, pastor kah, mereka harus berkhotbah tentang HIV ini. Bahayanya HIV/AIDS ini. Jangan selama ini kita melihat, selama ini kan mereka hanya berkhotbah tentang rohani terus. Diharapkan mereka itu berkhotbah tentang keselamatan nyawa manusia ini. Supaya di bumi selamat, di atas juga selamat. Itu mereka. Terus yang keempat adalah semua KPA kita sudah dibentuk. Jangan tunggu kami KPA provinsi saja. KPA kabupaten yang ada mulai bergerak. Dan pemerintah daerah di kabupaten itu jangan kasih asal dari KPA supaya mereka itu benar-benar kerja di bawah. Karena ya ampunnya masyarakat
itu adalah KPA kabupaten. Mhm. Luar biasa tadi macam paniai ya bergerak terus, luar biasa bupati juga perhatikan terus, DIY juga luar biasa di puncak Jaya juga luar biasa. Yang lain tuh sama sekali belum bergerak, sementara HIV-nya di Nabire lebih tinggi. Mhm. Di Timika urutan kedua ke bawah tinggi, tidak diperhatikan sampai saat ini KPA saja masih belum dibentuk. Mhm. Itu sayang sekali. Sementara masyarakat ada di dalam HIV. Mhm. Oke. Oke, pendengar sudah hadir juga bersama kami di studio Pro 1 RRI ada Ketua Relawan P4 HIV AIDS Papua Tengah, Ibu Paula Sesap. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi para Iya. pendengar, selamat pagi. Oke, Ibu Paula tadi Pak Freni sudah menjelaskan cukup banyak khususnya mungkin program-program yang sudah dijalankan dan nantinya akan dijalankan oleh KPA Provinsi Papua Tengah. Dari relawan sendiri, seperti apa peran relawan khususnya mungkin dalam mendukung program KPA Provinsi Papua Tengah mungkin dalam menekan angka kasus HIV/AIDS di wilayah Papua Tengah ini? Iya. Baik, jadi kami dari relawan sendiri itu pada dasarnya kami mendukung Mhm. program KPA Provinsi maupun KPA Kabupaten. Mhm. Karena tujuan kami adalah Mhm. bagaimana HIV/AIDS ini dapat kita tekan bersama, Mhm. seperti itu. Jadi eh, langkah-langkah yang sementara ini kami sedang jalani dan sedang lakukan dari relawan yang sudah ada, itu kan sudah terbentuk, ada relawan beberapa kabupaten juga. Mhm. Terus relawan yang ada di Nabire, itu kami sementara ini masih bergerak mandiri Mhm. dengan terus melakukan edukasi secara manual sendiri langsung. Mhm. Pendampingan masih. Mhm. Jadi setiap relawan itu masih melaporkan ke saya kalau masih melakukan pendampingan. Mhm. Nah, seperti itu. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya di mana kita bisa lakukan. Artinya kita mulai dari satu demi satu gitu. Mhm. Karena kita tidak bisa menjangkau lebih besar. Mhm. Jadi apa yang bisa kami lakukan ya kami lakukan. Mhm. Nah, seperti tadi saya terlambat datang juga Mhm. karena tadi malam ada pasien saya juga di rumah sakit. Mhm. Yang saya sempat dampingi, Mhm. terus ada masuk di rawat sehingga terlambat keterlambatan ke sini. Mhm. Oke. Siap, Ibu Paula. Ini tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Lalu misalnya ada kegiatan tidak mungkin yang rutin dilakukan mungkin dalam sosialisasi tersebut? Iya, jadi kalau dulu Mhm. sebelum Nabire ini dia menjadi Papua Tengah, Mhm. itu ada kegiatan atau aksi-aksi sosialisasi yang kami lakukan dari relawan, mendatangi pemukiman warga, tempat nongkrong muda-mudi, itu ada dalam jumlah besar memang kami lakukan. Tetapi kembali lagi setelah kita di Papua Tengah ini sudah menjadi Papua Tengah menjadi satu provinsi, Mhm. itu kami memang sudah, karena masyarakat ini kan sekarang untuk datangkan mereka itu tidak mudah, Mhm. tidak seperti dulu. Mhm. Mereka kan melihat juga kita bagaimana seperti itu kan. Mhm. Jadi belum bisa menjangkau dalam jumlah yang banyak untuk sosialisasi seperti dulu. Mhm. Jadi yang sekarang kami lakukan ya pendampingan. Mungkin ajak-ajak ngobrol, ada yang bersedia mau periksa ya kami lakukan pemeriksaan. Lalu masuk dengan pendampingan, seperti itu. Dan mengajak kepada, kalau dengan pasien ODA yang saya bimbing sendiri, itu kami masih berkumpul 3 bulan sekali. Disitulah kami saling menguatkan, memberikan semangat motivasi untuk mereka tetap harus aktif minum ARV. Itu masih sampai sekarang Masih berjalan berarti. masih berjalan. Oke. Lalu untuk respon dari masyarakat itu sendiri seperti apa, Ibu? Jadi kalau yang kami di beberapa yang lalu kan kami sering aktif di kayak seperti di Karang, terus di SP di Poros itu, sama Bu relawan saya yang di sana, Bu Ati, Bu Tuti itu, terus yang di KPR Sriwini di sekitar kompleks pemukiman warga
di Kodim dan Sirini Bawah itu masyarakat mesti meminta sering, orang-orang tua yang di situ minta untuk anak kapan lagi ya bisa kumpul-kumpul, kita buat anak nih sudah semakin macam bagaimana ya, kapan kita duduk lagi. Saya bilang bapak nanti pasti akan ada waktu di mana kita bisa duduk lagi seperti dulu gitu. Tapi respon masyarakat baik-baik, orang-orang tua minta untuk hingga kita lihat pergaulan di kompleks ini sudah ini, jadi kapan lagi anak duduk seperti dulu kita, itu ada kerinduannya. Oke, berarti masyarakat ini sendiri terbuka dan memang menantikan kembali ya Iya. adanya mungkin sosialisasi dari para relawan, khususnya mungkin kepada anak-anak muda ya. Iya. Oke, saya ke Bapak Freni ini Pak, tadi sempat dibilang bahwa stigma ini juga menjadi apa ya, bisa menjadi salah satu tantangan khususnya mungkin kepada teman-teman kita HIV/AIDS, dan untuk mengatasi hal ini, stigma ini bisa dibilang sangat-sangat berat sekali. Ini dari KPA Papua Tengah sendiri ada mungkin bagaimana cara mengatasi hal ini? Baik, kalau untuk mengatasi salah satu untuk stigmanya adalah kita memberikan penjelasan. Artinya bahwa kalau kau kena harus berobat. Dan mereka ini karena selama ini kan kita melihat bahwa masyarakat Papua Tengah ini berpikir bahwa kalau saya kena HIV saya akan mati. Padahal ada ARV-nya. Makanya tugasnya kita KPA adalah ya bagaimana untuk jalankan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kalau kok sudah kena berarti harus mengikuti ARV-nya, jangan putus. Karena banyak yang stigma itu membuat banyak yang tidak berobat, tidak ikut ARV, putus obat, banyak pikiran dan lain-lain, sehingga putus obat akhirnya pulang ke kampung, pulang ke rumah, meninggal. Makanya kita selalu memberi kepada mereka bahwa ada jalan keluarnya, ikut ARV. Ikut ARV. Sementara kamu sudah ikut ARV, jangan jajan lagi. Kalau yang sudah kawin ya setia sama istri dengan suaminya. Kalau dua-dua kena ya ikut ARV. Nah, itu yang kami biasa jalan sosialisasinya seperti itu. Dan diwajibkan mereka harus periksa posisi dia itu di mana. Jadi sebenarnya memang stigma ini kadang-kadang membuat manusia ini, kita nih masyarakat ini down ya, Iya, karena sudah stigmanya ini sudah lengeri duluan, nanti ini nanti itu, jadi mereka lebih takut lagi Lebih untuk memeriksakan kesehatan Iya. Oke, saya ke Ibu Paula kembali. Ibu ini dalam memberikan mungkin edukasi kepada masyarakat, kira-kira apa saja mungkin kendala yang pernah dihadapi dan juga bagaimana mengatasinya? Iya. Jadi itu pernah kami lakukan sosialisasi di pemukiman warga di Sirimini, tepatnya di KPR beberapa tahun lalu. Di situ pada saat kami lakukan sosialisasi itu, kami sempat juga dilarang dan dibatasi oleh salah satu orang tua di situ, yang notabene adalah boleh dikatakan dia kayak tua adat lah. Nah, dan pas begitu anak kami jelaskan bahwa maksud tujuan kami seperti ini, malah beliau kalau kesehatan punya berarti bikin di puskesmas. Nah, seperti itu. Jadi di antara kita sendiri ada juga orang yang melakukan pembiaran dengan artian tidak malas tahu gitu. Malas tahu. Selama itu bukan anak saya gitu. Iya. Terus tantangan yang kami hadapi juga seperti baru-baru ini kami mau adakan sosialisasi di daerah Pendulangan. Karena ada beberapa pasien yang saya temui di rumah sakit dan saya ada melakukan pendampingan itu dari tempat pendulangan. Nah, pada saat itu kami memang memutuskan untuk mau ke atas, mau sosialisasi di atas, sekaligus mau menghubungi puskesmas di atas untuk kita bisa melakukan visiting mobile begitu. Nah, tetapi itu pada saat kami mau ini ya mereka sempat seperti tidak senang begitu, tidak senang. Terus biaya, tentunya biaya, karena itu tempat pendulangan itu di atas.
harus transportasi yang lain-lain. Akhirnya kami ada batalkan kegiatan itu karena itu kami membuat satu keputusan itu untuk sosialisasi tempat pendulangan karena ada beberapa pasien yang konseling di rumah sakit dan saya sempat bimbing mereka itu mereka dari tempat pendulangan seperti itu. Oke. Dan mereka artinya ada juga yang menggunakan KTP ada juga yang tidak pakai KTP Papua Tengah. Terus ada juga yang pakai KTP Papua Tengah tetapi baru dicetak. Oh, oke. Iya. Oke. Seperti itu. Oke, berarti tadi Ibu Paula sempat menjelaskan bahwa memang terkendala khususnya kalau mungkin mau sosialisasi ke bagian atas itu. Apakah memang Ibu ada dukungan dari pemerintah daerah mungkin terhadap program-program yang akan dijalankan khususnya bagi para relawan ini sendiri? Iya, relawan ini kan saya bentuk di tahun 2023 di tanggal 17 ya. Itu saya bentuk relawan untuk Nabire. Itu kan sudah ada relawannya untuk 15 distrik. Itu sudah ada. Tetapi itu kembali lagi kepada pembiayaan. Pembiayaan itu kan yang memang benar-benar karena relawan ini kan sudah siap untuk melakukan penjaringan. Karena kita mau menggenapi atau melakukan implementasi dari stop itu sendiri kan suluh, temukan, obati dan pertahankan. Temukan itu bagaimana caranya, kita tidak bisa menunggu orang sakit baru datang. Kalau mau untuk program Ending AIDS 2030 itu memang terlaksana, kita perlu untuk harus ada relawan yang menjaring di tingkat kelurahan, kampung, distrik, itu harus ada. Kalau tidak ya kita akan lihat bersama nanti akan seperti apa 2030. Oke. Jadi apakah memang sudah ada relawan yang ditempatkan masing-masing di setiap kelurahan? Iya. Jadi relawan saya itu sudah ada di Nabire. Itu yang di Nabire dibentuk. Kalau relawan Kakek Abu sudah dari tahun 2013. Oh, sudah lama ya berarti ya? Sudah lama sekali kami jalan sosialisasi bersama. Itu pemuda-pemudi peduli AIDS. Walaupun mereka dikatakan anak-anak yang nakal, tapi mereka peduli. Terus kalau yang relawan yang saya bentuk di KPA itu kan 2023 itu belum berjalan karena minimnya anggaran kami waktu itu. Terus kalau di Dogiai, DIY dan Paniai, Intan Jaya juga ada, itu juga belum berjalan karena mereka masih mandiri, tapi mereka sering telepon minta petunjuk, ada pasien begini jadi bagaimana, itu arahan saya kasih arahan saja lewat telepon. Tapi itu mereka dengan panggilan hati mereka. Oke. Berarti ini belum berjalannya karena salah satunya karena anggaran juga belum, dan juga karena ada beberapa hal lainnya. Seperti apa ini, Bu? Jadi mereka ini kan tidak serta-merta kita bentuk relawan lalu tinggalkan, tetapi mereka perlu pelatihan. Betul. Pelatihan untuk membina mereka bagaimana cara pendekatan dengan pasien, bagaimana cara melayani, karena tidak semua pasien itu bisa terbuka langsung. Betul. Bagaimana cara menangani mereka, bagaimana pendampingan, bagaimana supaya mereka itu bisa bertahan dengan ARV itu kan tidak semudah itu. Betul. Sehingga harus perlu pelatihan. Pada saat waktu saya di KPA itu pernah kami sempat bicara sama Bapak Alfred di P2P di Dinas Kesehatan untuk bagaimana kita pelatihan. Kami sudah tetapkan jadwal untuk pelatihan setelah MOU dengan RRI waktu itu. Jadi mau lakukan pelatihan untuk para relawan ini supaya mulai bekerja. Tetapi itu tidak dilanjutkan lagi karena setelah MOU itu kan saya sudah diturunkan dari jabatan KPA. Seperti itu. Berarti, dan belum berjalan. Belum berjalan berarti sangat disayangkan sekali, padahal kayaknya bagus sekali ya program tersebut, Ibu ya. Saya ke Bapak Freni ini, kira-kira ini sebagai Ketua KPA Provinsi Papua Tengah ini Bapak, apa saja mungkin tantangan terbesar yang saat ini dihadapi KPA Papua Tengah ya, di luar dari Kabupaten Mimika yang belum membentuk KPA kabupatennya? Silakan Bapak. Ya, tantangan besarnya itu bupati-bupati kabupaten itu serius harus menangani. Karena
Pak Gubernur sudah serius untuk membentuk itu. Mhm. Sebenarnya Pak Gubernur membentuk sampai di kabupaten ke bawah, dia mengambil alih. Mhm. Tapi karena sayang, makanya dia lepaskan. Ini kamu punya daerah, jadi kamu harus bentuk sendiri. Mhm. Macam di Nabire dilepaskan, Pak Bupati koator mau tunjuk siapa KPA-nya. Mhm. Terus di Dogiai sama, Mhm. Nabire, Intan, Puncak, terus Puncak Jaya, itu semua bupati sudah, DIY, gubernur sudah limpahkan ke mereka untuk kembali membentuk KPA-nya. Mhm. Tapi sampai saat ini demikian tadi, Mhm. ini yang masih belum dibentuk. Mhm. Padahal dia sudah urutan kedua Mhm. dari Nabire. Jadi makanya pemerintah itu mereka harus serius. Mhm. Setelah dibentuk KPA-nya, manfaatkan mereka. Bagaimana untuk mereka harus jalankan itu tugas dan tanggung jawabnya KPA itu. Karena kondisi saat ini kan kita ada dalam, saya bisa dikatakan kita darurat. Betul. Kepentingan darurat. Apalagi yang kena HIV/AIDS ini kan usia-usia produktif semua. Mhm. Jadi yang pertama adalah pemerintah daerah itu serius Mhm. untuk menangani ini. Setelahnya itu bagaimana untuk memfasilitasi mereka. Mhm. Karena mereka ini jemput bola, Betul. bukan menunggu bola. Kalau di puskesmas itu banyak stigma-stigma. Mhm. Karena salah satunya KPA ini tugas pokok utama adalah kampanye di bawah. Lalu mengajak. Mhm. Bagaimana masyarakat ini, karena stigma-stigma ini kita kasih hapuskan, memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya mereka ini bisa datang ke puskesmas atau di klinik, bagaimana untuk mereka kembali pemeriksaan. Mhm. Jadi pemerintah daerah di tingkat kabupaten itu harus perhatikan baik itu. Mhm. Terus yang ketiga adalah yang mau kasih ketua KPA-nya di tingkat kabupaten, lihat orangnya. Mhm. Dia bisa kerjakan tidak. Mhm. Jangan hanya asal kasih. Mhm. Seperti salah satunya di Nabire. Mhm. Waktu lalu Ibu Paula jadi ketua KPA Nabire, luar biasa dia kerja. Mhm. Makanya kerja-kerjanya dia itu sekarang dia bawa ke relawan hari ini. Mhm. Makanya karena sudah ganti orangnya, KPA-nya belum paham, tidak begitu jalan baik. Mhm. Jadi ya mereka ini harus paham betul. Mhm. Lalu yang ketiga itu, keempat adalah KPA kabupaten harus dilibatkan semua stakeholder, Mhm. tokoh agama, pemuda, RT RW, pemerintah terkecil di bawah, terus kerjasama dengan dinas-dinas, puskesmas dan semua diajak, Mhm. akan sampai di bawah akar rumput, Mhm. supaya kita mengajak semua, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat di bawah. Terus ajakan kita juga ada supaya stigma ini kita hapuskan. Mhm. Itu Oke. seperti itu. Siap. Oke, ini karena waktunya tidak cukup ya Bapak sama Ibu. Ini saya ke Ibu Paula, mungkin terakhir mungkin apa pesan yang ingin Ibu sampaikan khususnya mungkin kepada masyarakat, apalagi ini kalau berbicara tentang relawan ini kan langsung menyentuh kepada masyarakat. Mungkin apa yang ingin Anda sampaikan Ibu? Iya, yang ingin saya sampaikan di sini, kita di Papua Tengah ini kan mendapat prestasi yang baik untuk HIV/AIDS ya. Indonesia. Jadi saya mengajak semua yang ada di Papua Tengah, di 8 kabupaten, Mhm. mari kita peka. Mhm. Jadi kita dengan peka baru kita bisa merasakan bagaimana orang dengan HIV, bagaimana kita ke depan dengan HIV itu harus peka dulu. Setelah peka itu kita juga harus bisa mengimplementasikan apa kepekaan kita itu dengan melibatkan diri kita, mencari tahu informasi ke setiap layanan. Dengan mengetahui informasi itulah kita bisa mencegah, menjaga diri dan juga menjaga semua yang di sekitar kita. Seperti baru-baru apa yang pada hari AIDS sedunia itu kan KPA provinsi ambil sayang koko sayang saya gitu. Jadi ya harus saling menginformasikan. Kalau tahu sudah melakukan hal berisiko segera periksa, karena masih bisa hidup dengan HIV/AIDS. Jadi kita mulai dari diri kita, terus satu persatu yang kita bisa lakukan ya kita lakukan untuk menuju ending AIDS 2030 itu. Oke, siap. Oke, Bapak Freni silakan apa yang ingin Anda sampaikan mungkin kepada masyarakat luas terkait dengan pencegahan HIV/AIDS di wilayah Papua Tengah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa dimanapun sedang berada.
Saya Freniano, Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa yang pertama, segera pergi ke puskesmas atau di klinik, melihat posisi Anda itu di mana. Diajak istri, anak, suami, bagaimana, ajak kepada mereka untuk pemeriksaan. Kalau kau sehat, supaya kau jaga istri, anak, suami, terus sebaliknya juga anak-anak. Bagi mereka yang sudah kena, dilanjutkan untuk ikut ARV. Kalau memang kamu hidup bersih, bagaimana untuk menjaga mereka semua? Jaga setia sama suami istri kepada anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dengar stigma. Kalau kau kena HIV, kau akan mati. Tidak ada. Kau akan ikut ARV, ikuti petunjuk dokter. Kalau kau tidak minum obat, pasti kau akan mati. Makanya kami diharapkan seluruh masyarakat Papua Tengah yang sudah kena segera berobat dan ikuti petunjuk-petunjuk dokter di puskesmas yang terdekat. Yang ketiga, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua, kau jaga dia, kau jaga saya. Kalau kau kena penyakit, jangan tertular ke orang, karena itu dosa. Kau akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi kau yang sudah kena, kau berobat saja, jangan tertular sembarang ke mana-mana. Jaga istri, jaga anak, jaga anak-anak. Supaya kau hidup sehat 1000 tahun lagi. Terima kasih. Luar biasa. Demikian pendengar dialog kita di pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa meningkatkan kesadaran kita ya atas semua akan pentingnya pencegahan HIV, AIDS serta juga menghapus stigma terhadap para teman-teman kita, para penyintas. Dan mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan juga saling mendukung satu sama lain demi Papua Tengah yang lebih sehat. Sekian dialog interaktif Nabire Menyapa pagi hari ini pendengar. Saya Suci Ramadhani pamit undur diri. Nantinya kita akan bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemerintahan LPP RRI Nabire.